mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Bersama saya Rio Maniahi Dan saya Rizky Fadriani. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah sisa 10 terakhir hari ini. Bener bang, ini udah hari ke-21 Ramadan ya. Iya kan, menjelang hari kemenangan ini rasanya kayak bertanya-tanya gitu, apakah udah mantep nggak ya ibadah di 21 hari belakangan ini. Bener. Gitu. Dan juga ada rasa sedihnya gitu ya bang, kita bakal meninggalkan bulan Ramadan ini. Iya, dan semoga kita diberi umur panjang, bisa bertemu lagi nanti di bulan Ramadan selanjutnya. Walaupun masih ada 10 hari ya, tapi ini adalah saat nikmat-nikmatnya nih. Bener. Iya kan, karena sudah terasa gitu, wah akan segera menjelang Idul Fitri nih gitu. Sudah bisa berpikir nanti mau bersilaturahmi kemana ya gitu. Tapi sebelum bersilaturahmi, alangkah baiknya kita mencoba berdamai dulu dengan diri sendiri. Itu Apakah yang paling penting gitu ya bang. setelah 21 hari ini tuh kita masih ada nggak ya rasa kesal, rasa apa ya, ada yang terpendam gitu di dalam diri ini gitu, atau belum banyak ngobrol sama Allah misalnya, zikirnya kurang, doanya kurang, kayak gitu-gitu loh Ki. Ya kan? Tapi 10 hari terakhir ini kan merupakan memang hari yang paling baik mungkin gitu ya bang. Ya, karena di 10 hari belakangan ini kita bisa melakukan introspeksi diri. Sebaiknya ya, karena menjelang hari-hari akhir nih kita jadinya bisa tahu, oh kita bisa sampai ya, alhamdulillah dikasih umur panjang, udah 21 hari kita berpuasa. Apa ya yang udah kita lakukan? Nah, jadi sebelum masuk pada keutamaan 10 hari terakhir Ramadan, ya itu yang akan kita bahas di hari ini Ki. Keutamaan Ramadan, sesungguhnya setiap bagian darinya memiliki nilai keutamaan masing-masing. Keutamaan tersebut telah dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi seperti berikut. Awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, sedangkan akhirnya adalah terbebas dari neraka. Masya Allah. Luar biasa ya Ki. Ini merupakan momen-momen penting gitu ya. Momen-momen Bang, penting, nikmatnya nih terasa sekali menjelang akhir ini. Benar sekali bang. Gitu. Bahkan nih ya bang, 10 malam terakhir bulan Ramadan amatlah disukai nih oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, karena apa nih? Dan ada beberapa amalan yang dapat dilakukan ketika memasuki 10 hari Ramadan ini bang. Ya, sebenarnya memang kalau amalan sih kita sudah bahas ya dari puasa pertama sampai dengan puasa hari ke-20 kemarin. Tapi di 10 terakhir ini ada beberapa amalan yang memang disukai ya oleh Nabi besar Muhammad SAW gitu ya. Jadi ini akan kita bagikan kepada Tribuners. Nah, biar puasanya semakin apa ya, semakin komplit. Bener. Gitu. Dan semoga setelah ini jadi teringat nih, amalan ini harus aku lakukan nih. Benar. Nah, yang pertama ada tadarus Al-Quran. Umat muslim sangat dianjurkan untuk membaca atau tadarus Al-Quran. Terlebih 10 malam terakhir merupakan waktu turunnya Al-Quran. Jadi sekaligus kita memperingati turunnya kitab suci Al-Quran ini Ki. Bener. Gitu. Dan bahkan mungkin kita juga bisa mengulik nih ya bang, per ayatnya itu artinya apa. Benar sekali, dan tentunya nantinya akan kita amalkan ke kehidupan kita sehari-hari. Benar. Gitu. Selanjutnya ada apa aja Ki? Yang kedua ada iktikaf nih ya Tribuners. Dalam menyambut datangnya 10 hari terakhir bulan Ramadan, umat muslim disunahkan untuk melakukan iktikaf. Adapun iktikaf sendiri adalah berdiam diri di masjid dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala nih. Luar biasa. Ini benar-benar ini ya, membagikan waktunya gitu. Kalau di malam-malam seperti biasa kan mungkin nonton, ngopi, Lebih banyak tidur. Gitu, Bang. Ini jadi lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan iktikaf. Benar sekali. Gitu. Selanjutnya kita memperbanyak doa. Oke. Udah berdoa hari ini Ki? Udah insyaallah. Insyaallah ya. Dan juga Tribuners, jangan kendor untuk berdoa. Bener, Justru Bang. di bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak doa. Karena
amalan doa ini sendiri dapat dilakukan dan mudah gitu untuk insya Allah ya misalnya ya untuk dilakukan gitu, karena memang kalau di hari biasa mungkin karena ini ya tidak terfokus gitu loh Ki, karena banyaknya kerjaan, tekanan ini, tekanan itu, overthinking. Tapi di bulan Ramadan ini kan kita jadi lebih banyak waktu untuk beribadah, jadi berdoa jadi ruangnya lebih banyak. Bener Bang, karena berdoa kita bisa lakukan dimanapun sebenarnya. Nah, benar sekali. Nah, karena memang dapat dilakukan dan mudah gitu untuk dilaksanakan, yakni dengan memperbanyak doa-doa ini yang kita bisa sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kenapa? Karena dengan memperbanyak doa ya Ki kepada Allah Subhanahu wa taala, nah Rasulullah sendiri itu memerintahkan Ummul Mukminin Aisyah untuk berdoa di malam-malam itu. Jadi memang di 10 malam terakhir ini kita itu sebaiknya memang memperbanyak doa, karena memang apa ya istilahnya sudah ada perintahnya dari Rasulullah gitu. Jadi mungkin kalau kita ngerasakan kegundahan, kegelisahan, alangkah baiknya Bang ya untuk segera berdoa. Kadang kan lupa itu ya. Iya, berdoa bukan scroll IG ya. Bener, kadang lebih banyak ngeluh gitu Bang. Ternyata kita sampai lupa nih untuk berdoa. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita mengalami tadi kegelisahan, kegundahan gitu, ataupun senang gitu ya Bang, tuh ingat untuk berdoa, itu penting sekali nih Tribuners. Lalu Bang, setelah doa ada lagi nih, yaitu perbanyak sholat malam nih ya Tribuners. Rasulullah menyebut sholat malam merupakan sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu. Seperti dalam sabdanya, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Oh, nih sholat yang kata orang-orang kalau minta petunjuk, selain ada sholat 5 waktu, sholat malam ini juga salah satu cara untuk kita meminta atau minta diarahkan oleh Allah atas keraguan kita, atas kegundahan hati kita. Ini sholat malam paling mujarab katanya. Bener Bang. Ada sampai ada istilah yang bilang gini kan, akan ketikung di sepertiga malam. Begitu ya. Nah, terakhir di 10 malam terakhir ini kita tadi ada memperbanyak doa, ada sholat malam. Nah, kita tutup, bukan kita tutup ya, tapi kita lengkapi dengan berzikir. Karena zikir adalah amalan ibadah yang paling mudah dilakukan kapanpun dan dimanapun. Begitu pentingnya zikir, dalam sebuah hadis bahkan disebutkan bahwa orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya seperti hidup bersama orang yang mati. Berarti perbanyak zikir ya Bang. Perbanyak zikir agar kita merasa hidup ini tuh jadi lebih bermakna gitu, lebih dekat dengan Sang Pencipta pastinya. Nah, tapi kalau tadi kan bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Bener. Gitu. Jadi jangan terhalang ini ya, waktu, tempat gitu ya. Lakukan saja dimanapun dan kapanpun kita berada, gitu Tribuners ya. Ya. Nah, dan pastinya menjelang akhir-akhir bulan Ramadan ini kita pastinya selalu ingin tetap bersemangat. Bener gitu. Bang. Mau hari-hari biasa maupun akhir pekan. Biasanya akhir pekan ini dilakukan atau biasanya banyak Tribuners dan kita semua mungkin di akhir-akhir minggu ini biasanya kita lakukan untuk ya lebih banyak beraktivitas yang menyenangkan lah. Mungkin kalau yang sudah bersiap-siap untuk Idul Fitri mungkin sudah mulai belanja. Bener, udah mulai bersih-bersih rumah. Udah mulai apalagi ya mendekorasi rumah, bikin kudapan, kue, kayak gitu-gitu. Dan itu hal yang baik. Benar. Tapi ada juga beberapa hal yang baik yang akan kita sampaikan pada saat akhir pekan, khususnya nih menjelang minggu-minggu akhir bulan Ramadan. Ada apa aja tuh Ki? Agar lebih produktif. Agar gitu lebih ya, produktif Bang, gitu, biar nggak boring. Bener, jadi buat Tribuners di rumah yang uring-uringan di rumah gitu, nggak tahu mau ngapain gitu ya Bang. Nah mungkin bisa lakukan nih beberapa hal berikut ini. Yang pertama, olahraga ringan meski di bulan puasa. Jadi olahraga itu masih boleh dilakukan ya Bang, asalkan jangan berlebihan. Benar. Ada porsinya nih ya Tribuners. Jadi selanjutnya kita bisa olahraga ringan meski di bulan Ramadan nih. Betul. Ya. Jadi selanjutnya tuh kita tuh sebaiknya kalau kita mau berolahraga, kita pikirkan lagi kita nih hari ini kegiatannya sepadat apa. Bener. Olahraganya melengkapi aktivitas kita yang sudah padat gitu. Jadi jangan
aktivitasnya tetap sama, mau Ramadan nggak Ramadan ya, tapi olahraganya juga sama kencangnya. Bener. Takutnya nanti malah bikin lemes Bener. gitu. Jadi lebih banyak yang tidak baiknya malah. Benar. Lalu yang kedua Tribuners, melakukan hobi di rumah dengan kegiatan seperti menata bunga atau tanaman di pekarangan rumah, atau kegiatan membuat kue kering untuk lebaran. Dekorasi rumah, dekorasi gang, biasanya kerja bakti tuh sama-sama warga setempat kan Bener, bisa lebih menyemarakkan suasana menjelang Idul Idul Fitri Fitri. gitu. Terakhir Ki. Nah, yang terakhir, membuat catatan aktivitas seminggu ke depan sehingga lebih terencana aktivitas ke depannya. Nah, mungkin udah boleh mencatat kira-kira nanti Lebaran mau berkunjung kemana saja. Ngapain aja. Ngapain aja gitu. Kapan mau belanja gitu kan. Bener. Semuanya udah Budget belanja berapa. Iya, diatur gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kegelisahan gitu. Sama seperti Tribuners yang satu ini. Bener. Yang mungkin punya kegelisahan atas apa ya, hal-hal yang terjadi gitu ya, Bang. yang bikin dia penasaran gitu, khususnya dalam ibadah di bulan suci Ramadan, yang tentunya akan dijawab di segmen Tanya Ustadz. Tetap di PPKM Berkah, puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan abang siapa namanya nih? Rama Falivi. Oke Bang Rama ya. Dah di bulan puasa nih Bang. Ada ndak yang mau abang tanyakan seputar puasa nih Bang? Saya mau nanya gini aja ya. Apa kan ini kan masanya pandemi gitu kan? Pasti ada disuruh vaksin apa. Nah, boleh ndak sih kita suntik vaksin gitu saat bulan puasa? Apakah itu membatalkan atau tidak? Oke, untuk jawaban lebih jelas, mari kita dengar jawaban dari Pak Ustadz ya Tribuners. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners sekalian, semoga kita di puasa kali ini selalu mendapatkan rahmat dari Allah dan selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ini ada pertanyaan yang masuk, bolehkah suntik vaksin saat berpuasa? Nah, kondisi saat ini kita masih berada di kondisi COVID-19, walaupun ini ada yang mengatakan sudah berada di akhir-akhirnya ya, akhir-akhir. Tetapi kita tetap waspada agar kondisi kita tetap fit dan tidak terkena virus COVID-19 ini. Nah, bagaimana jika divaksin di bulan suci Ramadan? Apakah dapat membatalkan puasa? Nah, karena suntik vaksin itu disuntikkan di bagian tubuh kita yang tidak rongga, bukan rongga gitu. Kalau rongga itu kan mulut, telinga gitu. Kemudian kemaluan kita. Nah, itu adalah rongga. Sedangkan ini adalah di bagian kulit kita. Nah, ulama mengatakan bahwa hal ini tidak membatalkan puasa karena aliran suntiknya itu ya tidak sampai ke jauf rongga di perut gitu. Nah, kemudian fatwa MUI ya juga sudah ditetapkan bahwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan vaksin ketika di bulan suci Ramadan tidaklah membatalkan puasa kita. Nah, itu jawaban saya. Semoga kita di bulan suci Ramadan ini tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melakukan rangkaian ibadah dari awal hingga akhir selama bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Bersama saya Rio Maniahi. Dan saya Rizky Fadriani. Marhaban ya Ramadan. Nah, di 10 hari terakhir tadi sudah terjawab juga ya pertanyaan dari Tribuners yang mungkin masih gelisah, masih bingung, sudah dijawab langsung dari Ustadz kita nih, Ustadz Lukman. Bener Bang. Jadi yang Ustadz sudah Lukman menemani. setia gitu ya Bang. Iya kan. Sampai Terima hari kasih ini. Ustadz Lukman. Luar biasa sekali jawabannya, selalu singkat, padat, Dan jelas. edukatif dan jelas pastinya gitu. Sama juga dengan kejelasan menjelang buka puasa ini kayaknya kan kalau semakin menjelang apa ya,
hari-hari terakhir nih kok kayaknya udah kayak nggak berasa gitu. Tiba-tiba aja, oh iya ya udah mau azan maghrib gitu. Bener ya bang. Kan biasanya kayak di hari-hari awal kayak, aduh masih 15 menit. Oh masih 20 menit. Ditungguin gitu. Ditungguin, apalagi kalau Tribuners di rumah sambil nonton PPKM Berkah udah makin Dekat dan nggak berasa gitu. Nah, kita buka puasanya pakai apa nih Ki? Kalau saya pengen yang simple, ini juga baru belajar resepnya. Jadi mungkin ini bisa jadi salah satu menu berbuka, takjil berbuka yang sederhana tapi insya Allah ini bisa menyegarkan. Pengennya puding mangga. Wow, sehat juga kayaknya ya bang. Ya kan, puding mangga, gulanya kita ganti dengan gula yang gula jagung, jadi tidak pakai gulanya, jadi tidak banyak. Bener, gitu. ini kayaknya dari baju ya bang. Iya. Kuning mangga gitu ya. Kita pengen puding mangga aja sih. Oke, kalau Rizky mungkin gak jauh-jauh juga dari dessert nih bang. Oh, pengen apa tuh? Rizky kayaknya hari ini pengen cobain yang manis juga nih, kayaknya dessert box. Aduh, just tip nggak nih? Enggak. Oh sudah ada ya, Sudah banyak ada, ya banyak UMKM banget. di Kota Pontianak dan juga restoran kafenya juga sudah menyediakan Bener. dessert box luar biasa. Jadi kita ini ya benar-benar manis hari ini. Bener sekali nih berbukanya. bang. Tapi tetap tidak boleh berlebihan. Mungkin dessert boxnya yang biasa satu box itu untuk Sekali sendiri. makan gitu ya bang. Ini mungkin bisa berbagi tapi dipindahin aja lah gitu. Bener, kalau Rizky palingan itu cuman buat ya kudapan biar ada manisnya doang. Iya gitu. benar-benar pelengkap setelah kurma ya Ki ya. Bener. Jadi dipotong, dibagi, dipindahin. Dessert boxnya diganti ke gelas kecil-kecil kali ya, atau ke piring kecil. Piring gitu. kecil sih kayaknya. Jadinya tetap kadar gulanya juga tetap bisa dikontrol. Oke, nah setelah ini kita akan juga mendengarkan yang manis-manis untuk hati kita, tentunya tausiah oleh Ustadz dan Ustazah dari IAIN Pontianak, Kalimantan Barat. Ini adalah Ustadz dan Ustazah yang ke-21 yang selalu menemani PPKM Berkah yang merupakan program spesial Ramadan dari Tribun Pontianak yang selalu hadir pukul 5 sore. Tentunya bersama saya Rio Maniahi. Dan saya Rizky Fadriani. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada yang berbahagia dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal jumpa kita yang singkat ini, mari kita sama-sama memulainya dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa pertemuan kita kali ini semata-mata atas kudrat dan iradan Allah, semata-mata atas izin, rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jangan pernah kita lupakan, mari kita menyampaikan salam dan selawat kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga buat keluarga beliau, buat sahabat beliau, dan mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita semua
seluruh umat dan pengikut beliau. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada terasa bulan Ramadan telah kita lewati kurang lebih selama 20 hari, dan insya Allah kurang lebih 10 atau 9 hari lagi Ramadan ini akan kita jalani bersama. 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan adalah hari-hari yang harus kita jalani berbeda dengan kita menjalaninya dengan 20 hari yang telah kita lewati. Mengapa? Karena 10 hari yang terakhir ini menurut yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 10 hari yang beliau tingkatkan berbagai macam ibadah beliau. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa untuk menjalani 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan ini, ada amalan-amalan yang oleh Rasulullah dan tentu juga oleh para sahabatnya dilakukan. Ini dalam rangka mendapatkan fadilah Ramadan yang sebesar-besarnya. Apa saja amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah, tentu juga oleh keluarga dan para sahabatnya. Yang pertama adalah ahyal lail atau ahya lailahu. Ini didasarkan kepada hadis yang bersumber dari istri beliau Siti Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah memasuki 10 hari yang terakhir, apa yang beliau lakukan? Yang pertama adalah ahya lailahu. Apa itu? Menghidupkan malam-malamnya. Jadi begitu beliau memasuki tanggal 21 Ramadan, 22, 23 sampai akhir Ramadan, beliau betul-betul menghidupkan malam-malam dari 10 hari yang terakhir itu. Apa yang dimaksudkan dengan menghidupkan malam harinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan setiap malam di 10 hari yang terakhir ini dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya tidur beliau tinggalkan demi beribadah, demi bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ini beliau lakukan? Karena memang Lailatul Qadar menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan terjadi di malam 10 hari yang terakhir, terutama pada malam-malam ganjil. Tanggal 21 Ramadan, 23, 25, 27 dan 29 Ramadan. Oleh Rasulullah kita diminta untuk mengintip, untuk mencari, menunggu malam Lailatul Qadar ini. Sebab apa? Malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar itu tidak akan pernah turun kepada orang yang tak menunggunya. Yang menunggu saja, yang mengintip saja, itu belum tentu didatangi Lailatul Qadar. Apalagi yang tidak menunggu, apalagi yang tidak mengintipnya. Oleh karena itu Nabi berpesan, taharrau lailatal qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Engkau tunggu, kata Nabi, engkau intip Lailatul Qadar itu
pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah memberikan contoh kepada kita menghidupkan malam-malamnya. Nah, artinya sedikit sekali beliau tidur. Beliau memperbanyak ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang beliau lakukan adalah beriktikaf, tilawah Al-Qur'an, berzikir dan macam-macam ibadah beliau lakukan pada 10 malam yang terakhir. Jadi seakan-akan malam Lailatul Qadar yang semula itu mati, maknanya adalah yang semula itu dipakai untuk istirahat dan tidur. Begitu memasuki 10 malam yang terakhir atau 10 hari yang terakhir, malam yang semula beliau tidur itu, beliau bangkit beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wasyaddu mi'zarahu. Apa artinya? Rasulullah begitu memasuki 10 hari yang terakhir, beliau kencangkan ikat pinggangnya. Ada 2 makna di sini menurut penafsiran para muhaddisin. Penafsiran yang pertama adalah mengencangkan ikat pinggang di sini maknanya adalah beliau lebih bersungguh-sungguh lagi ibadah. Lebih giat lagi. Ngajinya ditambah, zikirnya ditambah, iktikafnya ditambah, sedekahnya ditambah, digiatkan lagi. Ini makna yang pertama. Artinya ibadah dalam bentuk ritualitas, baik dalam bentuk ritualitas maupun dalam bentuk sosial, beliau tambah. Sehingga 10 hari yang terakhir ini tidak dilewatkan sedikit pun oleh beliau kecuali dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama penafsirannya. Yang kedua adalah mengencangkan ikat pinggang ini maknanya adalah beliau meninggalkan nikmat duniawi. Beliau meninggalkan nikmat biologis. Selama 10 hari yang terakhir, andai beliau memakai ikat pinggang, andai beliau memakai sabuk, ikat pinggangnya itu tidak pernah beliau buka lagi. Kecuali dalam rangka untuk buang air atau mandi atau mencuci diri. Tidak pernah dibuka. Tetap terpasang di pinggangnya. Maknanya adalah beliau tidak lagi mendekati istri-istri beliau. Bukankah mendekati istri beliau itu adalah kenikmatan duniawi, kenikmatan biologis? Itu beliau tinggalkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menikmati sesuatu yang lebih nikmat dari hanya sekedar tidur bersama istri, dari sekedar melampiaskan atau menyalurkan hasrat biologis. Itu nikmat, tetapi ada yang lebih nikmat, dan beliau lebih memburu yang lebih nikmat ini. Apa itu? Berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kenikmatan duniawi ini beliau tinggalkan demi mencari sesuatu yang lebih nikmat lagi, yaitu merasa bersatu dengan Sang Khalik. Inilah kenikmatan yang tiada taranya. Itu yang kedua. Dan yang terakhir yang beliau lakukan ketika memasuki 10 hari yang terakhir ini adalah wa aiqadhu ahlahu, membangunkan anggota keluarganya. Saudara sekalian, setiap malam pada bulan Ramadan, saya yakin, saya, bapak-bapak, semua kita ini membangunkan keluarga kita. Tapi bukan untuk ibadah, bukan untuk sholat, bukan untuk ngaji. Kita membangunkan keluarga kita. Untuk apa? Hanya sekedar makan sahur. Dan itu semua dilakukan oleh orang. Nabi membangunkan anggota keluarganya bukan hanya sekedar untuk makan sahur. Tetapi untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Bangkit menyucikan diri. Melakukan iktikaf. Melakukan tilawah Al-Quran. Dan melakukan solat-solat malam. Nabi setiap malam selalu mendatangi rumah Fatimah yang memang letaknya tidak jauh dari rumah beliau.
seraya di depan pintunya, Nabi berkata, "Wahai Ali dan Fatimah, mengapa kalian tidak bangun lalu mendirikan sholat?" Dibangunkan semua anggota keluarganya, didatangi setiap rumah istrinya, dibangunkan supaya mereka bangun, bangkit, menyucikan diri, dan mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan melaksanakan berbagai macam ritualitas ibadah. Inilah yang dilakukan oleh Nabi, inilah yang dicontohkan oleh Nabi, dan tentu ini dilakukan juga oleh keluarga Nabi dan juga oleh para sahabat Nabi. Dan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi, oleh sahabat, dan oleh para ulama, para salafus soleh kita, harus menjadi amalan kita. Jika ini kita lakukan, maka tidak mustahil fadilah Ramadan akan kita raih, dan siapa tahu kita akan mencapai puncaknya, yaitu mendapatkan Lailatul Qadar. Dan pada akhirnya nanti kita memasuki Idul Fitri, betul-betul kembali kepada fitrah, kembali kepada sucian, sebagaimana dilukiskan oleh Nabi, kayaumi waladathu ummu. Pada saat kita merayakan Idul Fitri, maka status kita pada saat itu kayaumi waladathu ummu, bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Gimana bayi? Tidak ada dosa dan noda sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan. Para penonton sekalian, dimanapun Anda berada, kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekalipun singkat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Andai ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada bulan seagung ini, tiada bulan semulia ini, tiada bulan seberkah ini. Ramadan penuh berkah dan maghfirah. Marhaban ya Ramadan. Saya Dr. Harrison M. Kes, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat beserta istri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah.